sambil ngobrol sama Mas Jaos. Dia ngasih pesan, le wong urip ki cuma sepisan tok, ojo disia-siake. Orang hidup itu cuma sekali katanya, ya, jangan disia-siakan. Disia-siakan dalam artian gimana? Harus ini Pak, katanya hidup itu jangan disia-siakan untuk bekerja saja. Berarti harus ada ibadahnya, harus ibadah dan harus ada kerjanya, gitu ya. Diimbangi lah. Diimbangi, hidup harus seimbang gitu ya, supaya kehidupannya terasa nyaman dan indah gitu ya. Setelah ngobrol panjang lebar, Mas Jaos itu dikasih sesuatu. Ada pesan lagi nggak? Ada, dikasih batu. Le, ini batu dijaga. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, share ke teman-teman Anda untuk mendengarkan cerita-cerita tentang horor dan mistis. Bagi teman-teman yang senantiasa mengikuti video kami dan mendengarkan tentang cerita horor, kami doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dilipat gandakan rezekinya, Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah misteri yang akan diceritakan oleh saudara kami, yang mana saudara kami memperoleh cerita dari temannya. Gimana Mas tentang cerita horornya? Bisa diceritakan lebih lengkap? Kisah ini terjadi tahun 2000-an Kang. Saat itu Mas Jaos pulang dari Jakarta. Waktu itu pulang dari Jakarta, dia pulang sekitar jam 6 sore. Sampai rumah kan maghrib ya Kang ya? Ya maghrib ya. Habis maghrib, mandi, makan, sholat. Habis itu dia nyantai di depan rumah. Ada di saat tersebut masih ramai atau sepi karena itu? Karena desanya sangat pelosok, di situ belum ada penerangan listrik kan. Jalanan masih gelap. Waktu Bang Jaos nyantai di depan rumah Mas Jaos, ada kakek-kakek tua menghampirinya. Dan Mas Jaos itu kenal sama ini kakek tersebut ya, gitu ya. Kakek itu menghampiri apa cuman dulunya jalan-jalan aja langsung mampir? Kakek itu menghampiri, terus duduk sambil ngobrol sama Mas Jaos. Dia ngasih pesan, le wong urip ki cuma sepisan tok, ojo disia-siake. Orang hidup itu cuma sekali katanya, ya, jangan disia-siakan. Disia-siakan dalam artian gimana? Harus ini Pak, katanya hidup itu jangan disia-siakan untuk bekerja saja. Berarti harus ada ibadahnya, harus ibadah, dan harus ada kerjanya, gitu ya. Diimbangi lah. Diimbangi, hidup harus seimbang gitu ya, supaya kehidupannya terasa nyaman dan indah gitu ya. Setelah ngobrol panjang lebar, Mas Jaos itu dikasih sesuatu. Ada pesan lagi nggak? Ada, dikasih batu. Le, ini batu dijaga, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Itu untuk hiasan tangan aja atau gimana?
Katanya untuk ini Kang, untuk pegangan hidup. Pegangan hidup. Oh, gitu. Terus ngobrol panjang lebar, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam Kang. Oh, udah agak malam. Mungkin ada dingin juga ya. Iya, karena suasana di kampung itu dingin banget ya kalau malam. Terus sang kakek pamitan pulang. Habis kakek itu pulang, istri Mas Jaus itu memanggil, Mas, masuk, sudah malam, dingin di luar. Habis itu Mas Jaus masuk ke rumah. Terus istrinya tanya, kamu tadi ngobrol sama siapa Mas di luar? Oh gitu, ya. Terus Mas Jaus ngomong gini, saya tadi ngobrol sama Pak Parti, Mbah Parti di luar. Oh, Mbah Parti. Oh. Istrinya bingung Kang. Agak tercengang ya. Kebingungan. Mas Parti yang mana? Mas, itu loh guru ngaji saya dulu. Oh gitu. Oh, berarti bisa dinatakan itu tokoh agama. Bukannya Mbah Parti itu sudah meninggal Mas? Sudah lama. Sudah sebulan yang lalu. Oh, masih 1 bulan yang lalu. Ya belum begitu lama 1 bulan itu. Iya. Masih hangat ya. Mas Jaus bengong Kang. Bingung. Setengah percaya atau nggak percaya? Ya pasti ya, pasti karena orang sudah meninggal tapi bisa berbincang-bincang ya. Katanya sudah meninggal tapi masih berbincang-bincang. Karena Mas Jaus ini lama di perantauan, dia kan bingung, nggak tahu ya, masa sudah meninggal. Baru saja saya ngobrol sama Simbah di luar. Gitu. Habis istrinya ngomong gitu, dia merasa nggak percaya, masih nggak percaya. Ya. Karena asik-asik berbincang di depan ya. Secara otomatis kan berbincangnya bukan hanya wasiat saja ya. Mencerita dengan pengalaman dan lain-lain mungkin gitu ya. Habis itu Mas Jaus masuk kamar kan mau istirahat tidur. Habis mau tidur ini Bang Jaus masih melamun kan. Masih memikirkan tanya-tanya pada diri sendiri. Ini kakek itu gimana? Wong katanya udah meninggal kok masih bisa berbincang-bincang, mungkin gitu ya, berpikir yang seperti itu ya. Lalu ada ketika setelah ia mau tidur, habis itu kan Mas Jaus memikirkan sesuatu yang tadi, masih kepikiran sama omongan istrinya, katanya Mbah Parti itu sudah meninggal. Ya. Setelah itu ngelamun, dan waktu itu Mas Jaus belum tertidur, masih membayang-bayangkan. Tiba-tiba mendengar suara deheman itu, gitu. Tapi dia punya feeling kalau yang dehem itu Mbak Parti. Berarti Mbak Parti punya suara ciri khas gitu mungkin ya, sehingga di situ Mas Jaus langsung kaget dan keluar mencari sumber suara itu. Setelah dibuka Mbak Parti di situ. Di situ. Di depan rumah. Terus ngobrol lagi. Iya, Mas Jausnya keluar kan. Mbah, kok tasitan pergi Mbah? Kok masih di sini Mbah? Gitu. Iya leh, belum bisa tidur, kata Mbah Parti. Kalau begitu masuk aja Mbah, di luar dingin. Mbak Tenusah leh, aku juga mau sebentar, mau pergi lagi. Gitu kan. Sempat bincang-bincang lagi enggak kalau Mbak Karti? Sewaktu setelah dahem itu? Enggak, dia langsung pamitan pulang kan. Enggak tahu pulang kemana. Ya. Setelah itu Mas Jaus istirahat tidur, dan paginya dia bertanya sama tetangganya kan. Untuk memastikan ya, atau Mbak Parti itu sudah meninggal atau belum gitu mungkin ya. Lalu setelah tanya sama tetangga sebelah gimana? Dan ternyata Mbah Parti itu sudah meninggal sebulan yang lalu kan.
Oh gitu. Meninggalnya juga ini Kang, katanya pas bulan Suro hari Jumat Kliwon. Atau berarti meninggalnya bahagia. Kata orang daerah tersebut itu kalau meninggal pas hari Jumat Kliwon bulan Suro itu matinya bagus Kang, katanya masuk surga lah. Husnul khotimah. Karena satu tokoh agama biasa mulai ngaji, secara otomatis Allah mengangkat derajatnya gitu ya. Dari pihak keluarga tersebut gimana itu? Sempat tanya dengan pihak keluarga enggak? Untuk memastikan Mbak Pardi itu gimana gitu. Semasa mau meninggalnya gimana? Kata Mas Jos itu semasa hidupnya Mbah Pardi itu orangnya baik, tidak suka ngomongin tetangga, ngomongin orang, dan dia juga guru ngaji Kang. Gitu aja. Pribadinya baik. Makanya dia kasih pesan-pesan ya. Terutama pesan untuk menjaga bekerja, jangan hidup di dunia jangan bekerja saja, harus disertai berdoa dan ibadah, terus dikasih sebangsa batu untuk hiasan tangan gitu ya. Berarti tujuannya biar tidak ada unsur musyrik gitu ya. Termasuk Mbak Pardi sosok manusia yang budiman ya, manusia yang derajatnya tinggi. Mas Jaus masih nggak percaya saja Kang. Soalnya dia itu nyata ngobrol sama Mbak Pardi kan, jelas nyata. Tapi orangnya sudah meninggal. Itu gimana Kang menurut jenengan? Ya bisa jadi karena gini, sebenarnya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang baik itu kan meninggal itu bukan suatu kehidupan hidup di dunia. Setelah meninggal itu ada kehidupan yang sangat panjang, yaitu dalam barzah. Bagi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu bukan meninggalkan, tetapi dia itu masih memberi pelajaran pada orang-orang yang manusia yang masih hidup, memberi pengingat supaya tidak tersesat hidupnya, kan gitu ya. Itu salah satunya Mbak Pardi, berarti dia masih cinta dengan salah satu muridnya, dan dia mengingatkan supaya muridnya itu tidak tersesat hidupnya, dan nanti hidupnya itu tidak kecewa, karena hidup di dunia itu kan hanya sementara saja gitu ya, supaya nanti kekal hidup yang akan datang dia bisa jadi orang yang mulia di sisi Allah gitu ya. Ya gitu ya. Nah inilah teman-teman, kisah ini merupakan kisah nyata bagi kita manusia yang hidup di alam padang atau alam fanah ini. Janganlah kita sia-siakan hidup kita hanya untuk mencari dunia saja, karena dunia semakin kita cari itu semakin jauh, bagikan bayang-bayang. Kalau kita bayang-bayang kita kejar, secara otomatis semakin jauh. Kalau kita duduk sambil berdoa, sambil meminta pada Sang Pencipta, secara otomatis bayang-bayang tersebut masih ada di situ. Dan yang pasti hidup kita akan berkah, hidup rezeki kita akan diberkahi, dan hidup itu terasa indah dan nikmat. Ya, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan motivasi kita semasa hidup di dunia untuk memperbaiki, dan kita bisa muhasabah, mengintrospeksi diri kita sendiri biar menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan sebagai orang yang selamat di dunia dan akhirat sampai akhirat gitu ya. Cukup sekian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.